semuanya, selamat datang di podcast Ngobung Ngobrolin Bumi bareng aku Rahel. Nah, di Ngobung ini kita bakalan ngobrol santai tapi serius tentang isu lingkungan yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita. Nah, hari ini kita bahas sesuatu yang kelihatannya kecil tapi dampaknya besar banget loh buat kehidupan kita. Ya, benar sekali kita bakalan bahas tentang sampah. Nah, coba deh kita jujur sebentar. Setiap hari kita menerima kemasan, jajan, atau belanja, itu semua bungkusnya pasti ujung-ujungnya bakalan jadi sampah kan? Tapi pertanyaannya, apakah benar masalahnya selesai sampai kita buang, terus diambil gitu aja? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar di balik itu? Nah, untuk bahas ini lebih dalam, hari ini aku udah bareng sama Kak Agnes nih, salah satu mahasiswa geografi di Universitas Negeri di Medan. Nah, halo Kak Agnes. Halo Kak Rachel, semuanya. Senang banget ya bisa diundang di acara podcast ini ya, ngobrolin soal bumi. Thank you banget ya Kak. Dan dengan topik sampah ya, di mana sampah itu merupakan topik yang penting banget lah buat dibahas kan. Apalagi kan kita dan setiap orang itu menghasilkan sampah di setiap harinya. Benar sekali Kak. Nah, Kak, banyak ya orang-orang termasuk aku sendiri sih berpikir kalau sampah itu selesai begitu kita buang gitu loh, terus dibuang, diambil, ya udah gitu hilang aja. Sebenarnya sesederhana itu nggak sih Kak sampah itu? Enggak Kak, nggak sesederhana dan nggak sesimpel itu. Karena sampah yang kita buang itu bakal melalui proses dan tahapan yang sangat panjang. Nah, biasanya sih sampah itu pertama dikumpulkan dulu ya di TPS atau tempat buangan sampah sementara. Terus kemudian diatur lagi ke TPA, yaitu tempat pembuangan akhir. Tapi masalahnya ini sampah yang kita hasilkan itu banyak banget Kak. Nah, dari mana Kak? Itu dari data yang ada ditunjukkan bahwa lebih dari 190.000 ton sampah yang dihasilkan setiap harinya. 190.000 ton sampah. Iya, bayangin lah itu udah ribuan truk sampah kan setiap harinya yang harus dikelola. Wah, itu banyak banget Iya, sih. banyak. 190.000 itu banyak banget. Nah, berarti kalau misalnya sampah yang sebanyak itu, berarti setiap orang nyumbang dong Kak sebenarnya sampah ini gitu kan Kak? Iya. Ya, karena dari data nasional ditunjukkan bahwa sampah Indonesia itu lebih banyak atau lebih dari setengah berasal dari sampah rumah tangga. Itu ada sekitar lebih dari 50% sih dari total sampah nasional. Jadi artinya aktivitas kayak belanja pakai kantong plastik konvensional, beli makanan kemasan dan botol minuman kemasan itu merupakan sumber utama penyumbang sampah tadi. Nah, ya. Jadi sebenarnya penyumbang sampah ini bukan hanya kota-kota besar ya Kak, tapi seluruh daerah ya. Ya, seluruh daerah mengalaminya. Jadi gini, semakin banyak konsumsi masyarakat, maka semakin banyaklah sampah yang dihasilkan. Nah, Kak, kan itu sampahnya tuh banyak banget tuh, 190.000 ton tadi kan Kak. Nah, kira-kira kalau misalnya sampah yang segitu banyaknya itu nggak dikelola dengan baik, kira-kira dampaknya apa ya Kak buat kehidupan kita? Bicara dampak, pasti banyak banget lah dampak yang dihasilkan atau ditimbulkan sampah ini. Yang paling sering kita jumpai itulah banjir. Dimana-mana ada berita soal banjir, apalagi di kota-kota besar kan? Ya Kak, benar. Itu diakibatkan karena masyarakatnya itu sering banget buat buang-buang ini sampah di parit, di sungai, yang membuat aliran sungai itu bakal tersumbat. Karena kan sifat sampah ini kan nggak mudah terurai, apalagi sampah Sampah plastik. sampah plastik, sampah non organik. Itu kan dia sifatnya bakal menyumbat aliran air. Nah, sehingga kalau misal pada saat hujan, daerah tersebut bakal mengalami banjir. Terus yang kedua pastinya lingkungan kita bakal tercemarkan. Nah, orang-orang kan kayak tadi aku bilang, masyarakat kan pasti bakal buang sampahnya sembarangan. Iya Kak. Nah, biasanya mereka sih buangnya di sungai sih, di aliran air sungai. Nah, aliran air sungai itu kan menuju ke laut ya Kak? Iya Kak, betul. Nah, jadi nanti sampah-sampah tersebut bakal ngikutin arus aliran sungai. Yang dimana tuh sampah itu bakal menumpuk di laut. Tahu nggak sih Kak, dari penelitian, ada beberapa penelitian menyebutkan bahwa banyak banget
makhluk hidup di laut atau organisme laut itu makan sampah karena mereka tuh mikir kalau sampah itu makanan mereka. Kasian banget ya Kak. Iya. Aku juga sering banget sih lihat di internet gitu ya, banyak kayak ikan-ikan kecil yang terjebak Iya, di plastik itu gitu juga. Kak, itu sedih banget sih. Terus kayak kemarin juga ada paus gitu, dia terjebak kayak tali besar gitu di badannya, itu tuh kan sedih Iya, banget ya liatnya Kak. iya. Terus Kak, apa lagi dampaknya selain itu Kak? Dampaknya itu adalah terkait dengan kesehatan kita. Kita kan sering banget ya jumpain, apalagi di Kota Medan ini ya. Kita melihat bahwa kayak ada tempat-tempat gitu, tempat-tempat orang-orang buang sampah itu, sampah mereka itu menumpuk di situ loh, benar kan? benar. Yang di samping-samping tiang listrik atau intinya Iya, lahan tapi kosong. lahan kosong. Iya. Padahal udah dipasang pagar ya Kak, jangan buang sampah ya. Jangan buang sampah. Itulah. Jadi tempat penumpukan sampah tadi itu bakal bikin bakteri-bakteri dan kuman di situ berkembang biak di sana. Nah, sehingga bakteri tersebut bakal bakal membuat kesehatan kita tuh menurun. Intinya kita kena kayak gini lah, DBD kan itu karena penumpukan sampah di sana kan. Ya, itu juga salah satu. Iya. Terus ada malaria juga karena itu kan. Iya Kak. Nah Kak, kan itu penyebabnya dari kita, dampaknya juga bahkan bukan hanya ke manusia juga ya Kak, tapi ke seluruh makhluk hidup gitu ya. Jadi sebenarnya itu kembali lagi ke kita ya Kak ya. Iya, kita yang menghasilkan, dampaknya juga kena ke kita. Iya. Jadi yang lingkungan tercemar itu bakal menurunkan kualitas kesehatan kita sendiri, Kak. Nah, tapi yang lebih mengkhawatirkan lagi, dari data itu menunjukkan bahwa lebih dari 60% sampah di Indonesia itu masih belum terurai atau masih belum bisa dikelola dengan optimal. Jadi itu artinya ya sebagian besar sampah di Indonesia itu berpotensi mencemari lingkungan kita. Sedih banget ya Kak. Iya. Tapi itu juga sering banget jadi perdebatan sih sekarang, kayak banyak banget kan orang sering bahas gitu kayak di Twitter, di Threads gitu kan, kayak bilang kan sampah itu tugasnya pemerintah ya, kita kan nggak peduli gitu Kak. Itu bener nggak sih Kak kayak gitu Kak Agnes? Menurut Kakak gimana Kak? Sebenarnya memang benar sih pernyataan yang dibilang di X, di Threads itu semua lah, Ya. bahwa pemerintah yang mempunyai peran besar terhadap masalah sampah ini. Tapi sebenarnya enggak sih, soalnya kita semua yang sebenarnya berperan dan bertanggung jawab soal sampah Karena ini. penyebabnya juga kita juga. Iya, ya, kita Kak? juga yang menghasilkan sampah. Iya benar. Nah, jadi gini, memang pemerintah itu punya peran yang sangat besar, kayak contohnya yaitu mengadakan sistem pengangkutan sampah, mengolah sampah, bahkan membuat kebijakan-kebijakan yang pro sama lingkungan pastinya. Tapi tanggung jawab itu tidak berhenti ke pemerintah sendiri, kan tanggung jawab kita juga, karena kita yang menghasilkan sampahnya. Jadi kalau misal masyarakat terus menghasilkan sampah setiap harinya tanpa mikir dan peduli bahwa pengolahan sampah itu penting, maka kebijakan yang dilakukan pemerintah itu ya nggak bakal optimal dong, Pak. Iya benar, setuju. Jadi sebenarnya setiap orang itu, setiap masyarakat tuh punya perannya masing-masing ya Kak. Iya, betul, iya. Jadi pengolahan sampah itu sebenarnya tanggung jawab kita semua, baik pemerintah, kita sebagai masyarakat, perusahaan, dan juga industri. Nah, jadi kalau misal cuma satu pihak yang peduli, maka masalah sampah ini nggak bakalan selesai dong. Iya. Iya. Nah ini nih Kak, kita kan bahas peran nih ya. Kira-kira nih menurut Kakak nih, kan nih banyak nih teman-teman yang lagi nonton nih podcast kita. Menurut Kakak langkah kecil apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah ini? Karena kadang orang merasa kayak kita harus ngelakuin sesuatu yang besar dulu ya untuk perubahan gitu kan. Padahal kan sedikit demi sedikit jadi bukit ya Kak. Kira-kira langkah kecil apa Kak? Nah, langkah kecil yang biasa kita dengar itu adalah 3R. Pasti kakak nggak asing kan sama 3R Itu Kak, itu tuh dari SD, SMP, SMA kayaknya udah sering banget sih dengar kata itu. Kira-kira apa itu Kak? Coba jelasin deh ke mereka lagi Kak. Oke, jadi 3R itu merupakan reduce, reuse, dan juga recycle. Jadi mana reduce itu adalah tindakan mengurangi sampah. Nah, contoh yang bisa kita lakukan itu gini. Kita kan kalau belanja kan biasanya pakai kantongan plastik dari penjual kan. Nah, jadi kita bisa berupaya dengan kita bawa tote bag kalau misalnya belanja. Jadi nanti barang-barang belanjaan kita itu bisa kita taruh ke tote bagnya, sehingga plastik-plastik yang konvensional itu
nggak bakalan kita pakai lagi, kita kurangi makanya. Terus sekarang kita kan suka ngopi, suka minum-minum kan. Kebiasaan Gen Z apa tuh? Bawa tumbler ya kayak buat ngurangin kemasan sampah, bener-bener nggak bener. Kita perlu bawa tumbler biar kita itu mengurangi apa sih, menggunakan ini cup-cup plastik ya. Nah, terus selanjutnya ada reusable, yaitu kita menggunakan barang-barang yang masih bisa dipakai kembali. Nah, kita bisa lihat ini sih di rumah kita. Itu kan banyak banget kaleng-kaleng bekas, kaleng-kaleng roti bekas. Itu kalau misalnya kita buka itu isinya apa? Kerupuk dan kinang itu terjadi banget sih itu Pak. Tapi itu ternyata ngurangin sampah ya Kak ya. Jadi kita tuh nggak pakai beli apalagi kemasan-kemasan plastik lagi buat buat hemat uang juga sih. Iya. Keren. Terus yang terakhir ada recycle. Nah, di mana kita itu mendaur ulang kembali sampah menjadi produk yang bermanfaat. Nah, bicara soal recycle ini sekarang udah ini loh Kak, udah berkembang. Saya udah maju banget karena seiring berkembangnya teknologi juga kan. Dulu kan kita melakukan recycle itu cuman gini, membuat tas dari kemasan jajanan, terus buat gesek kaki dari kain perca. Nah, sekarang tuh udah maju, udah berkembang, udah lebih keren lagi lah intinya. Perkembangan teknologi. Sekarang banyak banget produsen furniture atau perabotan rumah tangga. Dia itu menggunakan bahan bakunya itu pakai sampah-sampah plastik, tutup botol, kemasan jajanan. Jadi mungkin gini ya, mereka mencairkan plastik tersebut kemudian dibentuk-bentuk lagi jadi kayak meja, kursi, lemari dan jenis perabotan lainnya lah. Ini udah keren. Ya, itu keren banget Kak. Itu kan kita kan kalau Gen Z kan mainnya media sosial mulu ya kan. Aku kan liatnya di Instagram nih Kak. Pandawara Group tuh mereka kan influencer yang lagi gembur-gemburnya banget ya bahas soal sampah-sampah ini gitu kan. Mereka ini ngedaur ulang tutup botol plastik tuh, dari tutup botol plastik mereka buat tatakan gelas gitu kan, keren banget ya. Berarti kebiasaan-kebiasaan kecil sebenarnya bisa berdampak besar ya kalau untuk lingkungan kita. Betul banget. Jadi gini, jadi sebenarnya gini sih, kalau misal satu orang doang yang punya kesadaran, kayak misal aku mengurangi plastik, contohnya cuma aku aja ya yang punya kesadaran, pasti impact-nya itu nggak besar, cuman kayak kecil doang, karena kan orang-orang di sekitarku tuh masih belum peduli soal lingkungan lah, masih tetap menyumbang sampah-sampah plastik dibanding aku cuman sendirian gitu ya. Sendiri lawan 10 ribu ya. Nah, jadi kalau misalnya dilakukan di ribuan orang, contohnya ribuan atau jutaan orang lah yang kayak aku, contohnya ada ataupun terkait lingkungan mengurangi plastik, itu impact-nya bakal besar. Sampah-sampah yang sampai 190.000 ton itu bakal berkurang. Ya benar banget. Nah ini nih sebelum kita tutup nih Kak, ini aku mau ngasih pertanyaan reflektif nih, mungkin boleh kita ulang lagi sedikit biar paham nih teman-teman ngomong di rumah nih. Karena kan kita yang menghasilkan sampah gitu kan. Menurut Kak Agnes sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab atas sampah ini gitu loh Kak? Oke, jawabannya itu sederhana. Jawabannya adalah kita yang menghasilkan sampah, maka kita juga lah yang bertanggung jawab terhadap sampah ini, dampaknya juga. Nah, jadi kesadaran kecil dari setiap individu itu membuat perubahan besar bagi lingkungan. Ya. Nah, teman-teman mungkin mulai dari hari ini nih kita bisa sedikit lebih sadar sebelum kita membuang sesuatu atau menggunakan sesuatu nih, karena bumi ini bukan tempat pembuangan raksasa kita. Bumi ini tempat kita tinggal, tempat kita hidup, tempat kita mendapatkan makanan. Jadi kita harus menjaga bumi ini sebagaimana bumi ini juga menjaga kita. Nah, aku mau ngucapin terima kasih nih buat Kak Agnes karena udah berbagi ilmu bareng aku dan teman-teman ngomong di rumah gitu loh Kak. Makasih ya Kak. Hey, thank you juga ya udah ngundang aku di sini. Serem banget bisa ngobrol sama Kak Rachel dan juga mengedukasi lah teman-teman semua terkait lingkungan dan sampah ini.
Jadi aku harap obrolan aku dengan Kak Aceh ini bisa berguna bagi teman-teman semua, dan juga semoga kesadaran teman-teman terkait lingkungan dan sampah ini semakin meningkat dan juga bisa diterapkan ya teman-teman. Amin. Nah, buat kalian nih, buat teman-teman yang menabung di rumah, ingat ini ya, perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya ya. Dadah. Nah, tetap jaga bumi kita ya teman-teman ngobong. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Behind the scene. Selamat datang di ngobong. Tunggu deh.